Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di perpustakaan Bengkel Deklamasi ya Om. Ya, Tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Ini adalah perpustakaan pribadinya Om Jose Rizal Manua. Kalau lebih spesifik lagi kita perkenalan dulu sama Om Jose Rizal Manua. ya, Gimana Om? ya. Sehat Om? Alhamdulillah baik. Ya, Tadi kan ini hujan. Ya. Ternyata hujan itu ya menurut kita orang ini berkah Om. ya, Ternyata Om. berkah. Ya. Gimana Om? Mm-mm. Om mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman, mungkin dari pakaian aja kelihatan ya Om ini. Wah ini kan lebih apa ya? Pakai udeng, pakai baju gini kan. Pastinya Om ini kan olahragawan. Salah. Seniman ya Om. Ya. Jelasin Om, maksudnya Om Ya, ini latar belakangnya bagaimana atau bagaimana? Saya aktif di bidang teater dan sastra ya. Di bidang teater dan sastra, saya punya grup teater namanya Teater Tanah Air. Dikenalnya teater anak-anak, tapi sebetulnya juga ada teater dewasa juga di situ ya. Tergantung kita mau bikin repertoar apa gitu. Jadi sebetulnya teaternya terbuka sekali, Teater Tanah Air itu. Dan kami pernah pertunjukan di Jepang, di keliling dunia, ya, di Jerman, di Rusia, di Kanada, di Maroko, di India, ya, di Swiss, di Singapura, di Malaysia, ya, di beberapa tempat lainnya. Iya. Dan pada bulan Juni rencananya Teater Tanah Air akan Juni 2022 ini akan pertunjukan di Bali. Ya. Dan pada bulan Agustus akan pertunjukan di Jepang. Ya. Gini Om, ada pertanyaannya ini. Ketika bikin sebuah repertoar gitu kan, khususnya ada juga ini ya, ada juga anak-anak juga berperan di situ ya Om? Iya. Nah itu biasanya kalau tampil gitu ya, mereka pakai bahasa universal, bahasa Inggris tentunya, atau bahasa-bahasa ini untuk di penampilan, atau pakai bahasa Indonesia Om biasanya? Bahasa Indonesia. Pertunjukan saya bangun berdasarkan memori kolektif ya. Jadi saya menggunakan simbol-simbol yang universal yang bisa ditangkap oleh oleh siapapun di seluruh dunia, karena dengan bahasa, di samping bahasa Indonesia, kami juga menggunakan bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa suara ya. Biasanya yang lebih bisa berkomunikasi itu bahasa tubuh dan suara ya, melalui nyanyian gitu. Nah itu lebih bisa komunikatif. Jadi pertunjukan saya bisa dipahami oleh penonton di seluruh dunia. Nah, mendidik anak untuk anak-anak khususnya dari usia berapa ke berapa sih Om biasanya? Yang latihan sekarang ini usia 4 tahun sampai 15 tahun. Itu apa Om? Ya kalau aku pribadi, waduh kayaknya susah nih. Nah Om ini mungkin punya metode khusus untuk mengajarkan anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengikuti, itu bagaimana Om? Ya, pada hakikatnya anak-anak itu suka belajar, tetapi jangan digurui. Nah, yang harus dihindari adalah cara mengajar dengan menggurui anak-anak. Anak-anak itu diberi motif-motif ya, supaya dia menjadi dirinya sendiri di dalam mempresentasikan diri, di dalam mengekspresikan diri, di dalam mengaktualisasikan diri. Dia bisa bertolak dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang kita bangun adalah bagaimana kekayaan yang tersimpan di dalam diri anak-anak itu ya, masing-masing anak itu muncul keluar melalui game-game, melalui permainan-permainan, melalui aktivitas-aktivitas tertentu ya. Mereka dimasukkan ke dalam situasi itu, dan potensi yang ada di dalam dirinya akan keluar dengan sendirinya. Nah, kalau potensi itu keluar, anak-anak itu sudah tidak peduli lagi dengan acting, yang namanya acting. Berarti sudah dianggap bermain ya di sini? Iya. Ya. Gitu. Berteater itu adalah bersenang-senang gitu ya. Jadi kita jaga semangat bermain anak-anak di dalam
proses, di dalam pertunjukan, di dalam apapun ya. Semua yang mereka lakukan itu kita beri semangat, jangan dipatahkan apa yang dilakukan oleh anak-anak ya, tetapi disemangati supaya dia bisa memperbaikinya lebih baik lagi dari yang kita inginkan. Karena sebuah pertunjukan itu pada hakikatnya adalah paduan dari berbagai unsur, terutama teater ya. Di teater ada musik juga ya kan? Ada musik, ada tari, ada sastra, ada seni suara ya, ada film ya, macam-macam cabang kesenian yang masuk terangkum di dalam teater ya. Ya sebenarnya menarik ya, apalagi di momen-momen pandemik ini kan banyak orang mempunyai kerinduan melihat pertunjukan di panggung ke panggung gitu kan. Gimana Om cara teman-teman khususnya teater anak ini tetap konsisten di masa pandemik ini? Ya, kita harus menjaga prokes terutama ya, itu harus kita jaga supaya anak-anak itu tetap sehat. Jadi latihan yang saya selenggarakan sekarang ini seminggu sekali dulu ya, seminggu sekali, tetapi efektif dan anak-anak berlatih dengan masker ya, kemudian menjaga jarak. Nah itu semua kita perhatikan ya, supaya kita semua tetap sehat ya dalam keadaan yang sulit ini ya. Tetapi kreativitas atau kerja kreatif tidak harus berhenti dengan adanya pandemi ini ya. Tetap kita menjaga semua itu, tetapi tetap berkreasi gitu. Nah, sekarang kita menjurus pada sejarah. Teater Tanah Air ini terbentuk tahun berapa sih? Didirikan tahun 14 September 1988 ya. Nah sejak itu kami secara reguler membuat pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, di Gedung Kesenian Jakarta, dan di berbagai tempat di tanah air gitu. Kadang-kadang kita diundang ke tempat lain ya, kita tampil di sana ya. Di dalam berkarya saya biasa bekerja sama dengan dua sastrawan hebat ya. Satu namanya Putu Wijaya, satu lagi namanya Remi Silado ya. Nah, jadi kalau saya bikin pertunjukan-pertunjukan untuk di luar negeri, saya bekerja sama dengan Mas Putu Wijaya. Saya minta Mas Putu Wijaya membantu menuliskan naskahnya. Karena kalau saya menulis sendiri mungkin pontennya itu 6 misalnya ya. Tetapi kalau Putu yang bikin mungkin pontennya 9. Jadi naskahnya sendiri sudah memberi tantangan tersendiri gitu. Nah, begitu juga Remi Silado ya. Kalau saya pertunjukan di tanah air, saya bekerja sama dengan Remi Silado ya, membuat pertunjukan-pertunjukan yang bertolak dari cerita rakyat Indonesia. Misalnya kita bikin waktu itu Malin Kundang, Roro Jonggrang, kemudian Timun Mas ya, Sawari Gading, ya cerita-cerita legenda dulu. Legenda di tanah air untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak. Di samping itu kita mengaktualisasikan legenda itu ya, supaya tidak hilang gitu. Ya. Tapi dikemasnya secara kontemporer. Kontemporer ya. Iya. Lah, masih ingat nggak Om, pertunjukan pertama kali teater anak itu mengangkat tema apa? Pertama pertama kali kita memainkan lakon dari Grimm's ya, cerita dari sastrawan Inggris ya. Judulnya Angsa Emas dan Putri Murung ya, Golden Ghost itu ya. Dan itu mendapat sambutan luar biasa waktu itu karena lucu sekali cerita Angsa Emas dan Putri Murung itu. Dan
nilai-nilai edukasinya Ya. sangat baik gitu. Berarti ya nggak menutup kemungkinan teman-teman teater anak ini menampilkan pertunjukan yang emang naskahnya dari luar ya. Iya. Itu nggak menutup kemungkinan ya Om? Iya, iya, dari mana Dari saja, mana saja, ya. Om, ya? Tetapi bagaimana kita mengadopsinya ya menjadi Indonesia gitu ya. Iya. Berdasarkan kekinian, berdasarkan aktualisasi. Iya. Karena pada hakikatnya teater itu adalah kini dan di sini. Jadi dia harus aktual supaya dia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan penontonnya. Misalnya dengan anak-anak milenial sekarang ya kita harus masuk ke apa yang mereka geluti sekarang gitu. Iya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu, menghadirkan sesuatu yang masa lalu ya. Iya, iya. Walaupun ceritanya tentang masa lalu ya, tetapi ketika dia dihadirkan ke dalam pertunjukan sekarang harus menjadi sekarang, menjadi kini dan di sini gitu, kira-kira gitu. Istilahnya kontemporer itu. Ya. Oke Om ya sih. Memilih untuk memutuskan di dunia teater khususnya itu Om Yose tahun berapa tuh? 71 mungkin ya, 71 menjelang 72 gitu ya, 1971 ya. Karena ayah saya tentara ya, jadi tahun 59 itu ayah saya ditugaskan di Kalimantan Selatan. Nah di sana saya tinggal 7 tahun, dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun, kemudian pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta tahun 66 saya tinggal di Berlan itu ya. Kemudian pada tahun 66 itu saya ikut klub sepak bola di lapangan Banteng, itu namanya MBFA ya, Merdeka Boys Flying Football. Itu salah satu klub sepak bola terkemuka atau ternama di Jakarta. Di sana saya mulai dari bocah ya, di sana ada 3 tingkat di MBFA itu, dari bocah, kemudian tahun berikutnya ke anak, kemudian tahun berikutnya ke sub junior. Sub junior. Ya, nah saya sampai tahun 69 di sub junior. Kemudian pada tahun 70 saya pindah ke Persija Junior di Jakarta Timur. Di Persija ya? Ya. Posisinya apa dulu kalau kiri dalam ya. Kiri dalam, Ya. sayap berarti ya, sayap. Dalam ya. Dalam. Ini kalau 5 gitu. Nah, saya di sebelah sini ya. Kemudian di sini ada Dedek Sulaiman, itu menjadi pemain nasional yang sangat terkenal. Kemudian di sini Aun Harhara. Jadi 2 ini kemudian menjadi pemain nasional ya. Menjadi pemain PSSI. Nah, saya di kiri dalam, kami bertiga trio dulu tuh di di Persija Junior Jakarta Timur itu. Nah, kenapa dulu Om nggak melanjutkan dulu sebagai atlet sepak bola itu? Ayah saya tentara ya, ayah saya tentara, dan ekonominya juga sulit ya, karena ayah saya anaknya 7. Jadi Om ini dari 7 bersaudara? Iya, dari 7. Saya paling tua dari 7 bersaudara. Kemudian ekonomi keluarga sulit, frustrasi saya karena di sepak bola dulu tidak dibayar kita, beli sepatu sendiri, kalau ke tempat latihan ya jalan kaki, atau kalau ada padahal itu udah ikut Persija. Iya, masih belum dibayar. Iya, belum. Ya? Persija dibayar itu tahun 75 waktu sudah. Bang Ali Ya. mendirikan Jayakarta di Ragunan itu ya, Bang sekolah Ali ya. Sadikin, Bang Ali Sadikin ya, ketika Bang Ali Sadikin membentuk Jayakarta dulu, baru di situ ada gaji, ada segala macam. Sebelumnya semuanya sendiri, beli sepatu sendiri. Sebelumnya swadaya. Iya, swadaya. Nah, dalam ekonomi yang sulit, nggak bisa apa-apa juga. Akhirnya saya frustrasi waktu itu. Dan pada waktu itu narkoba itu sedang merajalela ya. Nah, untuk menghindari semua itu saya pergi ke tim, ke Taman Ismail Marzuki ya. Mula-mula nongkrong di tim. Saya lihat banyak sekali seniman-seniman yang hebat-hebat gitu, dan mereka asik gitu relax, mereka bukan santai ya, mereka relax, mereka berkarya, tetapi asik pergaulannya.
nikmat saya di tim itu. Nah, pada tahun 72 itu kebetulan ada pertunjukan teater yang dimainkan oleh teater populer, disutradarai oleh Teguh Karya. Judulnya Perhiasan Gelas, Glass Menagerie dari Tennessee Williams, penulis realis dari Amerika. Nah, saya nonton, yang main itu Rianti Arno salah satunya yang sekarang menjadi pemimpin teater koma. Kemudian ada Titik Kadarsih, kemudian ada Sylvia Widiantono, satu lagi George Kamarullah yang menjadi kameramen terkemuka di Indonesia ya waktu itu. Nah, saya kaget lihat ada pertunjukan begitu indah, begitu memukau, begitu kita terlibat di dalamnya, kita asik menyaksikannya. Itu pandangan pertama ya. Pertama kali saya jatuh cinta kepada teater itu melihat pertunjukan itu. Nah, kemudian pada tahun 1973 saya menonton lagi pertunjukan yang disutradarai oleh Rendra. Judulnya Mastodon dan Burung Kondor di Istora Senayan. Wah, shock saya. Bagaimana teater ditonton oleh 7.000 penonton dan di sekitar gedung Istora itu penuh dengan tank, penuh dengan panser, dijaga ketat oleh militer waktu itu. Dan pertunjukannya bisa melibatkan penonton begitu rupa, ya, sehingga penonton itu bisa berseru, terlibat kepada apa yang dikatakan oleh Rendra, apa yang dikatakan oleh aktor-aktor di panggung itu. Wah, itu membuat saya jatuh cinta kepada teater. Dua pertunjukan itu, satu Perhiasan Gelas, satu lagi Mastodon dan Burung Kondor yang disutradarai dan ditulis oleh Rendra. Nah, sejak itu saya tidak beranjak dari Taman Ismail Marzuki sampai hari ini. Yang kemudian saya ditawarin kerja di tim. Ya, pada tahun 73 itu saya ditawarin kerja di tim karena lihat saya sering bantu-bantu kalau ada grup pementasan, siapa aja yang pentas saya bantu, dekornya saya bantu, pokoknya bantu-bantu aja asal dapat makan. Belum terjun ya belum di teater ya? Iya, belum. Nah, akhirnya saya ditawarin kerja oleh kepala bagian teater di Taman Ismail Marzuki, namanya Harjana HS. Ya, saya bilang oke, saya mau bekerja di tim, tapi saya tidak punya KTP, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang juga, saya bilang. Oke, kata kepala bagian tim, kata Pak Harjana itu, saya bikinkan kamu KTP, saya bikinkan segala macam yang diperlukan, asal kamu mau kerja. Oke, saya kerja. Nah, dari situ semua administrasi diurus. Sejak itu saya bekerja di Taman Ismail Marzuki sampai saya pensiun pada tahun 2010. Iya. Iya. Nah, ya sampai hari ini saya masih di tim gitu ya. Sampai hari ini terus mengelola perpustakaan. Galeri buku, bengkel deklamasi. Habis itu udah kan banyak keterjun ke teater. Terus baru masuk ke dunia teater itu. Itu resmi tahun berapa waktu itu? 73 itu 73 saya 75 saya bergabung dengan Teater Mandiri Putu Wijaya. Kemudian saya ikut latihan juga dengan bengkel Teater Rendra di Jogja ya. Ya, jadi tahun 75 itu saya gabung dengan Putu, saya gabung dengan bengkel Teater Rendra, Teater Jogja. Itu kolaborasi. Bengkel Teater Jogja ya. Nah, setelah itu memikirkan ide untuk bikin teater tanah air. Sebelumnya saya bikin teater namanya Teater Adinda waktu itu ya, teater anak-anak sebelum teater tanah air. Tahun 75 itu dengan teman-teman di tim. Kenapa kok berubah, Om? Apanya? Dirubah Adinda terus jadi tanah air itu ada karena anak-anaknya sudah pada besar ya dan itu kan punya banyak orang ya teater Adinda itu. Nah, saya pengen punya grup teater punya saya sendiri gitu. Makanya saya dirikan Teater Tanah Air. Nah, Teater Adinda itu banyak yang punya karena dulu kita dirikan sama-sama. Yang mendirikan Teater Adinda itu adalah karyawan Taman Ismail Marzuki yang bekerja di bagian teater. Ya, termasuk saya gitu. Di situ juga ada salah satu pimpinannya namanya Yose Maruta Effendi. Ya, kemudian dia yang kita percayakan untuk menyutradarai pertunjukan-pertunjukan teater Adinda. Masih saudara, namanya Yose sama. Dia dari Jawa Timur ya. Jawa Timur. Almarhum udah meninggal. Iya.
Dia dulu state manager di Taman Ismail Marzuki. Nah, Teater Adinda itu pada tahun 78 ada festival teater anak-anak pertama kali diselenggarakan oleh Dewan Kesenian. Jadi pertama kali ada festival teater anak-anak itu tahun 78 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Nah, Teater Adinda ikut. Ternyata juara pertama, ya. Terus tahun 79 kita ikut lagi, juara pertama lagi. Tahun 80 kita ikut lagi, juara lagi. Tahun 81 ikut lagi, juara lagi. Jadi udah 4 kali kita juara, akhirnya nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Iya. Dan tapi ini Om, aku melihat kan produktif ya teman-teman teater tanah air ini ya, sampai keliling dunia. Pengalaman yang membuat Om terkesan sama khususnya sama anak-anak itu di negara mana waktu pementasan Om? Di Jerman ya. Jerman. Kita, tahun berapa itu? Tahun 2006 kita mengikuti festival teater anak-anak sedunia. Dan penonton terpukau, bahkan mereka standing applause ya. Mereka tepuk tangan begitu lama sampai beberapa kali tutup layar mereka masih tepuk tangan karena mereka kagum kepada pertunjukan kita. Ya. Apa ya tema waktu yang diangkat? Masih ingat? Tentang kerjasama ya. Anak-anak tentang anak-anak yang tidak boleh mengabaikan waktu ya. Anak-anak boleh bermain tetapi harus tahu waktu gitu. Ceritanya anak-anak sering bermain di terang bulan gitu ya. Nah, tapi seringkali dia lupa waktu, akhirnya bulannya dicuri oleh sangkala, oleh raksasa jahat gitu. Nah, mereka kehilangan bulan itu. Kemudian mereka bekerja sama untuk mengembalikan bulan supaya terbit kembali ya. Nah, setelah mereka bisa mendatangkan kembali bulan di angkasa, ternyata mereka mimpi gitu. Mereka tertidur, terus ketika bangun, loh ternyata mereka cuma mimpi. Kejadian itu cuma mimpi, kira-kira gitu. Berarti endingnya ya? Iya. Endingnya mimpi. Ya, yang mengagumkan dunia waktu itu adalah geber wayang yang kita pakai. Kita pakai layar besar, kemudian kita pakai wayang, kita pakai adegan-adegan di balik layar. Itu sesuatu yang baru di festival teater anak-anak sedunia itu. Iya. Jadi sosok raksasa itunya kita gambarkan secara siluet ya. Padahal dulu teater Jerman masih belum menggunakan teknik itu ya? Masih belum ada ya? Di festival itu tidak ada yang menggunakan itu ya. Berarti festival itu berbagai macam negara ya? Iya. Andil di situ ya? Yang ikut festival itu 24 negara, tetapi yang hadir itu 50 negara kira-kira. Jadi ada grup-grup yang tidak mendapatkan kesempatan hadir, tapi sutradaranya atau pimpinannya hadir ke festival itu karena itu festival paling penting untuk teater anak-anak di dunia. Berarti kuotanya justru ditambahin ya? Dari berapa tuh jadi 50 itu kan kuotanya ditambahin. Iya. Tetapi mereka hanya boleh datang 2 orang gitu ya. Yang festival boleh dengan grup gitu ya. Jadi masuk dulu berarti kategorinya teater anak ini. Dan kita terbaik ya di festival itu. Terbaik ya. Ada ini ya, ada ininya, ada juaranya atau apa? Itu perlombaan atau bagaimana sih? Iya, pada hakikatnya tidak resmi perlombaannya, tetapi di forum sutradara biasanya diumumkan grup mana yang terbaik. Jadi tidak di depan anak-anak gitu ya. Tidak di depan anak-anak karena efeknya kurang bagus. Jadi di forum sutradara didiskusikan mana pertunjukan yang terbaik. Jadi yang tahu cuma sutradara dan pimpinan-pimpinan grup saja. Ya. Lah, setelah itu Om, kan sudah keliling dunia ya kan lambat laun kan anak-anak itu tumbuh menjadi remaja ya kan tahapannya. Itu ada kelas sendiri nggak untuk remaja? Maksudnya mereka ada misal ada tingkatan gitu Om. Setelah dia lulus dari anak-anak terus ke remaja, ada nggak penamaan tingkatan itu kayak di perkuliahan kan anak junior, anak senior kayak gitu, ada nggak? Nggak ada ya, belum ada. Tetapi pernah kita bikin pertunjukan untuk anak-anak yang sudah remaja ya. Judulnya waktu itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay.
Ditambahin Ya, Bang ya. Bombay. Ini Ya. toko baru lagi Bang Iya, Bombay. naskahnya ditulis oleh Remi Silado dan lucu Oh, sekali lucu pertunjukan sekali. itu. Lucu sekali. Penonton bisa terpingkal-pingkal menontonnya, ya. Iya iya iya. Ya. Itu tambahan, maaf, ini tambahan kayak Bang Bombay itu perannya apa sih sebenarnya? Perannya pengadu domba. Pengadu domba. yang Iya, ngompor-ngomporin, tukang kompor, tukang iya. ngomporin gitu. Ya, itu Remi Silado yang Remi Silado. yang menulis, ya. Menarik sekali, ya. Bawang merah, bawang putih dipanas-panasin supaya supaya tidak akur gitu ya. Lah. Tapi akhirnya di akhir cerita si bawang bombay ditangkap polisi. Ya, jadi Berarti seru. ini biangkeroknya Bang Bombay. Bawang bombay, ya. Bukan bawang merah ya, Om? Iya, bukan bawang merah, bukan bawang putih. Ini Om, yang menarik itu. Ya, itu yang dimaksud dengan aktualisasi ya, Om. Itu Ya. kayak merespon bahwa Keadaan, keadaan dan kekinian. pengembangan ya, Iya. pengembangan satu Iya. kasus ya. Nah, ini saya bekerja sama dengan sastrawan-sastrawan yang sangat kreatif dan Iya. dan uraan ya. Uraan. Iya. Putu, Remi itu Iya. sastrawan-sastrawan yang Aneh punya ya? visi ke depan dan sangat kreatif. Ya. Liar gitu. Iya. Tidak terduga kadang-kadang Imajinasinya. Dulu terlibat di setiap pementasan, berarti Om Yose ini terlibat sebagai sutradara ini. Di teater Tanah Air Teater ya, Tanah Air itu tetapi sutradara. saya juga main ya di banyak grup ya. Bahkan bulan Oktober kemarin saya main di 2 dramanya Putu Wijaya. Yang satu untuk pertunjukan di Bali, di Surabaya, ya di Jakarta. Ya. Lebih banyak berarti Om dulu tuh monolog ya atau enggak atau bareng? Ya, kadang-kadang saya main monolog ya. Beberapa tahun kemarin saya keliling Indonesia memainkan monolog judulnya Mas Joko ya, karya Remi Silado. Nama tokoh yang saya mainkan itu Anton Bastian Chandra Damono, Emil Fransiskus, Guntur Haryadi, Isman Jamaluddin, Kadareno Lazarus Musa, Nazaruddin Omar Paulus, Quentin Ramadsusilo, Thomas Usman Vincentius, Wecerses Yahya Zakarias. Itu nama atau pasar itu? Oke. Kalau gitu bisa diulang. Dipanggilnya Mas Joko. Oh iya. Bisa diulang, Om. Ya, Kok bisa. saya ragu gitu. Ya. Anton Bastian Chandra Damono, Emil Fransiskus, Guntur Haryadi, Isman Jamaluddin, Kadareno Lazarus Musa, Nazaruddin Omar Paulus, Quentin Ramadsusilo, Thomas Usman Vincentius, Wecerses Yahya Zakarias. Panggilannya Joko. Mas Joko. Mas Joko. Kok bisa kok panggilannya Mas Joko? Apa karena dia laki-laki? Karena laki-laki. Itu di dalam isi puisi Mas Joko ya, apa naskah monolog ya. itu apa, menceritakan tentang Menceritakan seseorang duda ya yang belum pernah menikah, kemudian dia jatuh cinta kepada gadis yang umurnya 20 tahun ya. Tetapi nggak kesampaian cintanya. karena doa restu atau orang tua terkendala. Tapi relate ya dengan keadaan sekarang ya, maksudnya beberapa karya monolognya Om itu yang tampilkan ya. Ya, karena di dalam monolog itu isu yang paling menonjol adalah isu tentang perempuan ya, bahwa perempuan itu mempunyai tempat yang sangat istimewa di tanah air kita ya. Misalnya bagaimana kita menyebut kota kita menjadi ibu kota ya, kemudian bumi pertiwi. Ya, ibu pertiwi, kemudian ibu jari ya, semua ya. Itu menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan tempat yang istimewa di negeri kita. Nah, sebenarnya materi apa saja sih Om yang dipelajari khususnya di teater apa namanya, Tanah Air. Itu untuk anak-anak materinya itu apa saja, Om? Materinya semua cabang seni sebetulnya. Semua cabang seni. Ada seni rupa, ada seni tari, ada seni musik, ada seni teater, ada seni sastra, ada seni film. Semua cabang seni
masuk di dalam pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan tanpa anak-anak menyadarinya gitu. Oh, Ya. begitu. Jadi nggak Ya. ada Ya. lu minat apa nih? Gitu. Ya, Enggak, ya udah enggak, ya. diikutin aja gitu Ya. ya. Anak-anak langsung diterjunkan ke semua aspek seni itu ya. Jadi seni yang diterima oleh anak-anak itu melekat gitu. Iya. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa Om teknis? Kami latihan dari jam 3 sore hari Minggu, setiap hari Minggu, Setiap hari Minggu. jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Jam 5 sore di tim ya. Ya, di posisinya. lobi Teater Jakarta. Ya, di teras Teater Jakarta. Aku waktu dulu sempet jalan-jalan ya kan Om, di dalam lihat mau nonton bioskop, lihat anak-anak dulu latihan teater, itu berarti dulu teaternya Iya. Om kalau nggak salah Iya. dulu ya. Iya. Persis ya Di depan sebelah. Geraha Bakti Iya, di Budaya Geraha ya. Budaya. Atau di depannya teater kecil ya. Teater kecil. Ya, di terasnya teater kecil ya. Dulu perpustakaan ini Iya. masih di Di sebelahnya sampingnya Geraha Bakti Geraha Budaya. Bakti Budaya. Ya. Perpustakaan ini sekarang Om. Dan Iya. kita perpustakaan ini tuh kok tiba-tiba Om itu punya inspirasi bikin perpustakaan, terus di tim ya khususnya Iya. itu apa? Karena kesadaran literasi atau karena waktu itu ada banyak mahasiswa yang sebenarnya suka baca-baca atau gimana sih sebenarnya? Iya, saya sebetulnya sejak tahun 73 itu senang mengoleksi buku ya. Jadi saya senang membaca buku dan saya senang mengoleksi. Jadi gaji saya itu banyak habis untuk beli buku itu ya. Jadi di rumah itu banyak sekali buku, terutama buku-buku dari karya-karya pengarang terbaik dunia, paling tidak pemenang-pemenang Nobel itu saya mengoleksi semua karya-karya mereka. Nah, pada tahun 88 saya ikut Bengkel Teater Rendra, diajak Rendra untuk mengikuti the first New York Festival di Broadway ya. Ya. Nah, kami pertunjukan di Broadway di sana hampir sebulan lah kami ya. Ya. Nah, di Broadway itu saya lihat setiap kilo itu ada second hand bookstore gitu. Wah, saya membayangkan kalau di Jakarta itu ada semacam ini, itu akan sangat menolong untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk tokoh-tokoh masyarakat yang memerlukan buku-buku yang sudah tidak dijual lagi di toko-toko yang ada gitu. Iya. Nah, ketika pulang saya berkesempatan ketemu sama Pak Suryadi Sudirja, waktu itu dia gubernur DKI ya. Saya ceritakan sama Pak Suryadi perlunya ada second hand bookstore di Jakarta ini. Oh, Pak Suryadi kaget. Wah, itu ide bagus, kata Pak Suryadi. Terus gimana? Coba kamu bikin desainnya, kamu ini kan. Nah, saya bikin desainnya, saya ajukan ke Pak Suryadi dan ternyata mendapat tanggapan positif. Akhirnya saya ditanya di mana inginnya. Saya bilang di tim, Pak. Di tim. Terus saya lihat di sudut Geraha Bakti itu dulu ada taman di situ, tetapi orang buang sampah di situ, jadi penuh sampah, taman iya. itu penuh dengan sampah, orang buang kotoran di situ. Nah, akhirnya saya pilih tempat itu. Nah, ternyata disetujui, akhirnya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta membangunkan galeri buku Bengkel Reklamasi di samping Geraha itu. Berarti tadinya itu karena simpel ya, karena orang-orang sering buang sampah di situ, Iya. milih untuk wah ini pas Ya, buat. saya pikir itu tempat yang ideal untuk ya. galeri buku ya, karena juga lintasan keluar masuk masyarakat yang menghadiri Taman Ismail Marzuki, dia langsung bisa menuju ke toko buku itu gitu. Iya. Dan itu di samping Geraha Bakti Budaya, karena Geraha itu juga tempat pertunjukan yang banyak diminati oleh seniman-seniman baik Indonesia maupun dunia gitu. Nah, makanya saya pilih itu. Ya. Nah, oke, sekarang ini ya sebenarnya agak serius Om obrolannya. Kan setiap jam Om ini kan udah mencapai beberapa rezim ya Om ya, untuk di dunia berkesenian gitu. Ada titik di mana rezim waktu itu, rezim Orde Baru kan banyak seniman kan akhirnya ini ya Om, ya maksudnya kayak dia dipersekusi atau apapun bagaimana, tapi kan tergantung penyampaian si seniman tersebut. Menurut Om, rezim yang paling susah untuk berkesenian itu waktu itu di rezim siapa Om? Sampai kayak aduh kayak gak bisa. Saya tidak mengalami kesulitan ya, karena pertama saya
harus menjadi polisi untuk diri saya sendiri ya. Dulu di zaman Orde Baru saya untuk mengkritik itu saya menyebut puisi saya itu puisi humor. Jadi melalui humor orang yang dikritik tidak akan marah atau tidak akan marah, ya. Jadi malah mawas diri. iya, seniman itu harus bersiasat pada hakikatnya. Ya. Sekarang pun gitu juga kan. Ya. Sekarang itu juga agak keras ya ini Kritikannya gitu. ya kalau kita mengkritik juga banyak juga yang dipersekusi ya. Ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri lah, saya kira. Iya. Itu yang penting. Berarti Ya. posisi seniman itu sebenarnya harus bisa memposisikan diri. Ya, pada hakikatnya, karena pada hakikatnya seniman itu di samping dia berpihak kepada rakyat ya, kepada kepada masyarakat, tetapi dia itu juga tidak membenarkan yang salah ya. Seniman itu tidak membenarkan yang salah, tapi tanpa kebencian. Nah, jadi tugas mereka yaitu mengingatkan ya. Berarti Tetapi sebenarnya tidak boleh juga kita semena-mena berbuat gitu, Berbuat. berlaku ya. berarti pada intinya seniman itu balancing ya, Iya. penyeimbang ya. Iya. Ya, Penyeimbang. pada hakikatnya seniman itu penyeimbang. Tidak membenarkan yang salah, tapi tanpa kebencian. Berarti kalau negara tanpa berkesenian itu kayak nggak dinamis berarti. Iya. Menurut Iya. ini ya, Om. Iya. Ya. Oke. Om ngomong-ngomong suka kucing? Saya setiap hari memberi makan kucing ya, dan itu sudah saya lakukan 15 tahun, selama 15 tahun ya. Tidak hanya di Taman Ismail Marzuki ini, tapi juga di jalan-jalan kalau saya melihat ada kucing lapar, di sana ada warung misalnya, saya beli aja ikan di warung itu, saya berikan kepada kucing yang lapar itu. Jadi tidak sengaja memelihara kucing, tetapi saya gelisah kalau ada kucing yang lapar ya. Iya. Soalnya ya aku kan dari tadi ini Om lagi pegangin kucing gitu kan. Ya, ini juga habis dibuang orang nih kucing kecil ini. Wah, Ini dibuang orang, terus kita beri makan, dan dia senang di sini jadinya nih. ya banyak juga beberapa kucing di sini. Iya. Banyak. Iya. Gitu kan. Ya, saya tidak hanya memberi yang di dekat sini, tetapi juga di sekitar tim ini saya kalau pagi kalau sore saya keliling memberikan makan kucing-kucing yang lapar. Iya. Oke. Aduh, sebenarnya ini banyak ya. Kita sebenarnya masih banyak lagi harus yang diobrolkan. Gitu. Obrolan kita itu seakan-akan sebanyaknya buku koleksinya Om Yose. Om Yose ini koleksinya ini wah buku-buku. Di rumah saya juga sebanyak ini buku-buku. Sebanyak ini juga. Jadi semua buku yang di rumah diungsikan di sini atau Yang di rumah yang tidak dijual ya. Oh, tidak Untuk dijual. Wah, koleksi ini- pribadi ya. Ini- Yang di sini tidak ada lagi ya. Jadi yang di rumah itu yang khusus ya. Yang buku-buku yang sudah sulit diperoleh, misalnya ada buku saya itu karya dari Alexander Dumas ya, judulnya Monte Cristo, Ya. yang diterbitkan pada tahun 28. Udah ini ya, covernya udah kayak gini. Gimana bentuknya itu? Ya, masih bagus. Masih bagus ya Masih merawatnya. Ya. Iya. Kecenderungan kita itu kan kalau Om ini kan merapi nih kayaknya kan. Kalau kita punya buku itu kayak merawatnya susah gitu. Sama juga susahnya Sama ya? karena saya tidak punya tempat yang cukup untuk menyimpan buku-buku itu. Ya. Ini buku ini statusnya ini bisa kita baca di tempat atau bisa dijual juga? Dijual Dijual ya, juga. ya, dijual. Atau bisa disewakan juga enggak? Ya kalau pinjam boleh ya, tapi Tapi dikembalikan. tapi dijual buku-buku di sini. Tapi dijual ya. Iya. Nucil nih. Ini buku-bukunya ini harganya Om ya. Ini kan biasa orang kan Iya. biar tanya ini berapaan sih harganya, dari harga berapa sampai berapa? Ya dari harga 5.000 perak sampai Oh, serius, 5.000. ya
yang sampai sejuta gitu oh, ya. sejuta. Iya. Itu dilihat dari ini ya. Iya. Dilihat dari kontennya ya, iya. bukunya. Iya iya. Sama covernya gitu. Ini covernya Iya. nih terlihat dulunya ini mahal produksinya gitu. Ya. Kesejarahannya biasanya. Sejarahnya, iya benar. Ya, oke. Om, ini kan mau closing nih. Kan Om ini kan dikenal sebagai seniman ya kan Om. Ya, boleh nggak saya minta satu potongan? Ya apa puisinya Om sendiri untuk ditampilkan ke teman-teman? Ya, ada puisi saya. Ini Ya, saya mengkritisi lingkungan ya, lingkungan yang rusak karena keserakahan gitu ya. Puisi ini saya tulis tahun 80 apa 90-an ya, saya lupa. Ya. Judulnya Sengseng Tengtes Resep Brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut doyannya yang kebanyakan mengunyah popcorn, pizza, Kentucky, hamburger di rumah makan Eropa, Amerika. Dan membuat jamur pada air liurnya pada kertas panjang yang menjulur bagi lidah sungai menuju jalan layang bebas hambatan. Kemudian melilit bangunan-bangunan mewah di sekitar Pondok Indah, Cinere, Bumi, Serpong Damai, Pantai Indah, Kapuk, Pluit, Pulau Mas Hijau, Kelapa Gading Permai, dan Tugu Monas. Sisanya menyelinap ke mesin-mesin komputer, mengutak-atik bursa saham dan kredit macet. Tapi di hutan-hutan Kalimantan, gergaji raksasa, bulldozer raksasa senantiasa menggeram, menumbangkan pohon-pohon yang juga raksasa dengan suara bergedebam, membangunkan satwa-satwa langka yang terus-menerus tergusur tak bisa protes kecuali melengkingkan jeritan pilu ke udara hampa. Sengseng tengtes resep brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan sebuah bola warna pelangi dari celana kolornya. Tiba-tiba berjuta-juta bola berjatuhan dari langit kelabu. Sebagian main petak umpet di kebun anggrek, terkekeh-kekeh di kebun cengkeh, sisanya menari-nari di lapangan tenis, berjingkrak-jingkrak di lapangan basket, jumpalitan di meja pingpong, tokalik di meja biliar, berlari-lari kecil di lapangan hijau, berkelip menghindar ketika ditendang pemain PSSI dan Galatama. Kemudian berbondong-bondong menggelinding menuju lapangan golf yang gemah ripah loh Jinawi Toto Titi tentrem Ketora Harjo. Tempat di mana transaksi-transaksi jual beli, bukan judi loh, sering terjadi. Tapi di gubuk-gubuk petani masih terdengar anak-anak mengaji dan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengseng tengtes resep brebe. Siap-siap, siap-siap. Para tukang sulap akan menyulap daerah-daerah kumuh menjadi shopping center, pusat-pusat kebugaran, dan kondominium. Tapi Kos Plus dengan lagu kolam susunya bersenandung di Puri Agung. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang maaf, pitanya kusut. Sengseng tengtes resep brebe.